Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita dilancarkan. Pada ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ines, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Eva Sulasri, Hadir, Bu. Lusti Yosari, Hadir, Bu. alhamdulillah harinya hadir semua ya. Masih semangat kan? Masih pagi-pagi. Harus, Bu. Semangat, Bu. Oke. Semangat. Untuk anak-anak sekalian harus terus semangat belajar ya, karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Ibu harap kalian akan terus semangat belajar, jangan pernah capek ataupun bosan dalam belajar, karena belajar itu tidak terbatas oleh umur, usia, dan belajar juga bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja. Oleh karena itu, Ibu harap kalian terus belajar dan semangat dalam menuntut pendidikan yang sesungguhnya dunia. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Dan dengan Ibu Tri Ratna Dewi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu: yang pertama, peserta didik menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan, kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Yang kedua, peserta didik menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang ketiga, peserta didik menulis kembali informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang keempat, peserta didik mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan serta urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Yang kelima, peserta didik mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Keenam, peserta didik mampu mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kalian pernah membaca suatu teks atau bacaan yang berisi informasi tentang masalah-masalah alam atau sosial seperti bencana alam atau gempa, tsunami? Pernah, Bu. Bu. Kalian tahu itu namanya teks apa? Berita, Bu. Ada yang lain? Eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi ya, Cinta. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu kejadian atau fenomena sosial atau alam itu dapat terjadi. Adapun pengertian lain dari teks eksplanasi yaitu suatu teks yang berisi proses atau kronologi suatu peristiwa alam atau sosial itu dapat terjadi. Tentunya suatu peristiwa alam atau sosial itu dapat terjadi karena adanya proses, sebab, dan akibat. Sebab akibat itulah yang dinamakan dengan hubungan kausalitas. Ada yang tahu hubungan kausalitas itu apa? Tidak. Hubungan kausalitas adalah hubungan yang disusun atau dimuat karena suatu kejadian yang menjadi sebab dan kejadian lainnya menjadi akibat. Hubungan sebab akibat itulah yang dinamakan dengan hubungan konjungsi kausalitas. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Artinya, dalam teks eksplanasi ini, semua informasi atau semua bacaan yang kita baca itu adalah berupa suatu hal yang berupa fakta dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan
dengan ilmu pengetahuan. Artinya, teks eksplanasi ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang pernah ada dan untuk menginformasikan kepada kita, misalnya kita membaca tentang teks yang berupa banjir. Nah, di situ kita bisa mendapatkan pengetahuan baru. Apa itu banjir, penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulanginya, serta apa yang akibat yang ditemukan oleh banjir tersebut. Kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Artinya, semua teks atau bacaan yang ada yang dimuat dalam teks eksplanasi ini berisi informasi untuk diberikan kepada pembaca yang belum mengetahuinya. Dan yang terakhir yaitu fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tentang banjir, tsunami, gempa, dan lain-lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Di sini pernyataan umum merupakan bagian utama atau menjelaskan secara umum fenomena yang dibahas atau pengenalan fenomena yang akan dibahas dalam teks eksplanasi ini. Yang kedua yaitu deretan penjelas, di mana pada bagian ini diungkapkan apa yang menyebabkan dan mengapa serta bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi di sini adalah bagian yang berisi teks penutup. Teks penutup itu berupa kesimpulan atau intisari yang telah dibahas dari awal sampai akhir atau yang telah dibahas pada bagian pernyataan umum dan juga deretan penjelas. Dan terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Teks eksplanasi menjelaskan suatu hal secara umum atau keseluruhan. Misalnya, pada teks eksplanasi itu membahas tentang gempa. Nah, di situ dijelaskan secara rinci apa yang menyebabkan terjadinya gempa, kemudian akibatnya, dan cara menanggulangi gempa tersebut. Yang kedua, berdasarkan fakta dan dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi merupakan peristiwa yang benar-benar pernah terjadi, yang pernah kita alami di kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, informasi harus berpijak pada ilmu pengetahuan. Jika memungkinkan, penulis juga dapat menggunakan istilah ilmiah. Menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya dikenai suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Biasanya kalimat pasif ini menggunakan awalan ter dan di. Dan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi kausal adalah konjungsi yang menimbulkan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti maka, kalau, jika, bila mana, oleh sebab itu. Dan konjungsi waktu itu contohnya karena, ketika, sebelum, dan sesudah. Kemudian menggunakan kata kerja relasional atau material. Kata kerja relasional itu merupakan kata kerja yang menyatakan hubungan sebab akibat, dan kata kerja material yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa tertentu. Contoh dari teks eksplanasi bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada contoh teks eksplanasi yang isinya tentang gempa di Aceh. Nah, bagian ini bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah bagian pernyataan umum dan di mana pengenalan apa itu gempa. Kemudian di sini ini adalah bagian deretan penjelas, yaitu di mana terdapat bagian mengapa dan bagaimana kejadian gempa ini bisa terjadi. Dan yang terakhir ini adalah bagian intisari atau yang dijelaskan kembali dari pernyataan umum serta deretan penjelasan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai teks eksplorasi. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak, sepertinya tidak. Tidak ya. Oke,
Ibu akan memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir apa yang bisa disimpulkan dari teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu proses atau bagaimana dan mengapa kejadian alam itu dapat terjadi. Dan adapun ciri-ciri teks eksplanasi tadi yaitu berdasarkan fakta atau isi dan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan fakta atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, dan kemudian berpijak pada ilmu pengetahuan, kemudian bersifat informatif dan juga fokus pada hal generik atau umum. Oke, sampai di situ materi hari ini. Tugas kalian hari ini adalah membuat masing-masing satu teks eksplanasi tentang apa saja boleh. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Diwakili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.